Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu mengadakan upacara untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di kantor DPC. Upacara yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ini diikuti oleh seluruh anggota cabang. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, Palgunadi, STP. Suryo Cahyono, SH, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Rakyat, mendapat kehormatan untuk membacakan teks proklamasi. Dalam kesempatan ini, PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu meresmikan rumah partisipasi publik yang ditujukan untuk menyaring aspirasi masyarakat terhadap birokrasi dan kebijakan, khususnya di pemerintahan Kabupaten Pringsewu. Kaitan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat, bahwa memang kita idealnya punya 3 pilar. Eksekutif, legislatif, dan struktural partai. Hari ini, memang penugasan ini, kita membuka rumah partisipasi publik ini di Dewan Pimpinan Cabang. Teknis di lapangan, kita punya fraksi. Pembagian di kantornya di bagian teknis. Berapa personal dibagi. Yang paling terendah itu adalah ranting, itu tingkatan RT. Lalu ranting itu tingkatan kelurahan. Itu yang sehari-hari berkomunikasi, berembuk dalam pengertian kita sering gotong royong bersama dan seterusnya kepada masyarakat di lingkaran yang paling kecil. Lalu di tingkatan kecamatan, itu pengurus anak cabang. Lalu di tingkat fraksi, itu tingkat Kabupaten Pringsewu. Dan kami di fraksi ada 5. Di pimpinan ada Pak Wakil Ketua, Pak Bambang. Komisi 1 ada Pak Priyono, Komisi 2 ada Pak Edi, Komisi 3 ada saya sendiri, dan Komisi 4 ada Pak Agus. Maka bagian peran dan tugas, kami masing-masing melakukan mediator dalam mengeksekusi ketika kebijakan itu. Harapannya adalah pengurus partai itu menjadi mediator dan jembatan bagi masyarakat, karena kita bicara tentang vertikal. Dalam pengertian 3 pilar ini harapannya itu menjadi yang sangat urgen. Ke depan, keinginan-keinginan ini memang kita sebagai legislatif itu hanya 3 fungsi dalam pengertian anggaran, legislasi, dan pengawasan. Kita tidak pemegang anggaran. Tapi harapannya bagaimana bargaining position terhadap kepentingan kita melalui pokok-pokok pikiran DPRD itu tersalurkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi rakyat. Itu saja, terima kasih. Karena langsung rumah partisipasi itu yang akan oleh partai bahwa setiap kantor partai itu menjadi rumah aspirasi, rumah partisipasi publik. Di sini format aduannya juga disediakan di sini, format aduannya di sini. Jadi nanti sementara itu kantor atau rumah partisipasi ini ada di kantor DPC. Kalau PAC sudah punya sekretariat yang lengkap, maka di PAC pun bisa, di PAC pun bisa difungsikan sebagai rumah partisipasi. Dan nanti keluhan atau aduan itu akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Cabang itu sudah punya DPHR, punya advokat-advokat yang juga berpraktek. Sehingga setiap perkembangan proses aduan itu nanti akan dilaporkan kepada yang bersangkutan. Misalnya hari ini kita menerima laporannya, aduannya. Kemudian nanti minggu depan kita akan WA atau telepon yang bersangkutan, Pak sudah sampai di sini, dan seterusnya. Seperti jadi proses itu yang harus dilakukan terus-menerus kepada yang bersangkutan, dan itu amanatnya seperti itu. Jadi yang dinamakan proses itu tidak lanjut dari keluhan dan aduan masyarakat. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Upacara ini telah menunjukkan antusiasme tinggi dari seluruh anggota DPC PDI Perjuangan Pringsewu. Selain itu, anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu sangat bersemangat untuk mengimplementasikan rumah partisipasi publik sebagai jembatan antara partai dan masyarakat, sehingga seluruh aspirasi dapat disampaikan hingga ditindaklanjuti dengan baik. Mereka, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan. Garuda News melaporkan.